Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan mengenai era internet praliterasi digital pada tahun 2011 sampai 2020. Era ini disebut dengan era modern dari topik era internet praliterasi digital 2011 sampai 2020. Kami menyimpulkan bahwa terjadi revolusi industri 4.0. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Hisam Paujan, Muhammad Ilham Ramdhani. Muhammad Haidarido. Oh, ngulangi. Ah ya, masnya belum tahu ya. Ulang-ulangi, mas. Belum briefing. min satu chemistry. Bentar. Pantas kalah tadi main. Sebentar. Mas Coba Ahmed dibilang, gimana? nggak bisa bahasa Jawa, Mas. Aku Mister, takutnya Mister. Zoom-nya habis ini mau selesai. Gak apa-apa kayak. Aman. Ayo, mulai. Nanti habis waktu jam ya. Mas Ahmed loh, belum itu. Belum briefing. Sholat Ya, ya. udah bisa mulai. Nanti kalau ada foto-foto ini nanti perkenalan ya, gantian. Habis aku, nanti Mas Ahmed, baru Mas Abilham. Ya, Tadi pas Aku penutupannya aku yang terakhir ya. Ya, Aku yang terakhir Apa? ya. Oh, Masnya terakhir. Iya, aku contohnya terakhir baru. oh boleh. Oh, ngomongin nanti pakai saya. Saya, saya Muhammad Haidarido. Itu ya. Misalnya Boleh. contoh. tetap ngaruh. Mulai ya. Enggak kesimpulan di akhir tak? Mas Abi di akhir. Gak apa-apa Iya. wes. Enggak apa-apa. Oke. Hitung. Bentar. Mas Ahmad kameranya nggak nggak dinyalain. Mister. Mas Ahmed, your camera. Please turn on your camera. Net, network mungkin networknya gak baik. Gak apa-apa. Ya, oke, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Bisa tidak bisa apa-apa. ya bisa dengarku. Ya, Bisa. Bisa dengarku. Ya. kedengaran. Dengar. Ya, oke. Hitung. 3, 2, 1. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan mengenai era internet praliterasi digital pada tahun 2011 sampai 2020. Era ini disebut dengan era modern. Dari topik era internet praliterasi digital 2011 sampai 2020, kami menyimpulkan bahwa terjadi revolusi industri 4.0. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Hisyam Fauzan, Saya Muhammad Ilham Ramdhani. Saya Muhammad Haidarido. Saya Muhammad Ilham. Saya Ahmad Wade. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. pembahasan, yaitu yang pertama pengertian. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Oke, revolusi industri 4.0 adalah era industri yang memungkinkan semua manusia untuk dapat berkomunikasi antara satu sama lain kapan saja secara real time dengan menggunakan teknologi internet. Sehingga kemudian ini mendorong terciptanya nilai-nilai baru serta perubahan baru di berbagai sektor yang awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan sebuah operasionalnya, sekarang digantikan dengan mesin teknologi. Revolusi 4.0 berasal dari kata cyber physical system. Istilah ini mulai muncul pertama kali pada saat Hannover Fair di Jerman pada April 2011 dengan tujuan untuk memajukan bidang industri yang pada saat itu dengan menggunakan teknologi mesin. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis teknologi pada revolusi industri 4.0. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. IoT merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek dapat saling mentransfer data melalui jaringan berbasis internet tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. IoT memungkinkan suatu benda untuk dapat saling mengontrol, bertukar data, berkomunikasi dengan adanya sensor dan jaringan internet. Contoh dari IoT sendiri adalah AI, GPS, dan smartwatch. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Yang kedua ada Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang tak terhitung jumlahnya. Data itu bisa berupa data mengenai diri kita sendiri, data keuangan, data kesehatan, data mengenai iklim, data mengenai postingan kita di sosial media, dan lain sebagainya. Karena data ini sangatlah banyak dan tak terhitung jumlahnya, oleh karena itu, HPC atau High Performance Computing adalah alat untuk menahan beban komputasi data yang tak terhitung jumlahnya. Contoh dari big data sendiri adalah data mengenai diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nomor 3, yaitu augmented reality. Augmented reality adalah sebuah program yang bisa membantu kita untuk memvisualkan tampilan sesuatu ke dalam gambar kehidupan nyata. Intinya itu, augmented reality adalah sebuah program yang bertujuan untuk menggabungkan antara dunia virtual dengan dunia kenyataan. Contoh dari augmented reality sendiri adalah filter foto yang ada di Instagram dan TikTok. Kemudian pernah ada game yang booming pada saat itu di 2016, yaitu game Pokemon Go. Oke, lanjut. Kita ke nomor 4, yaitu virtual reality. Virtual reality adalah sebuah program yang bisa membuat penggunanya merasakan pengalaman virtual lingkungan 3D yang disimulasikan sehingga memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan virtual yang mendekati kenyataan karena dirasakan secara langsung oleh indera kita, yaitu mata. Contoh dari VR sendiri adalah Oculus dan VR Box. Oke, lanjut yang kelima, yaitu cybersecurity. Cybersecurity adalah suatu program yang bertujuan untuk melindungi suatu perangkat dari adanya akses ilegal atau serangan. Contoh serangan ini bisa berupa virus, worm, malware, phishing, dan lain sebagainya. Contoh penerapan cybersecurity sendiri adalah verification authentic two-step dari Gmail. Teman-teman pasti bertanya, kenapa seorang hacker bisa meretas data kita atau membaca perangkat kita? Padahal kita sudah melakukan pengamanan atau pencegahan seperti contoh tadi. Ya, seorang hacker itu bisa meretas data kita itu karena dia melakukan brute force. Brute force sendiri itu mencoba-coba pola sandi kita. Ya, biasanya sandi kita itu terdiri dari nama kita dan tanggal lahir kita. Nah, itu teman-teman sebaiknya berhati-hati saja ya. Kemudian
memanfaatkan WiFi yang tidak aman, menginfeksi dengan malware, memata-matai email. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ilham. Kepada Mas Ilham dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Haidar. Saya lanjutkan. Untuk poin keenam adalah Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI sendiri adalah sebuah inovasi dari sebuah teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia. Dikarenakan AI adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan dan yang dimiliki oleh manusia. Fungsi utama dari adanya AI sendiri adalah kemampuan yang dapat digunakan untuk mempelajari data dan diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin banyak data yang diterima maupun dianalisis, maka data yang diterima pun akan semakin baik pula dan akan membuat sebuah prediksi yang baik. Nah, dari contoh AI ini, seperti yang kita tahu, masa-masa ini mungkin kalian sering dengar, yaitu ChatGPT. Nah, contoh penerapan AI itu sendiri memudahkan manusia untuk menemukan hal-hal atau merangkum sebuah data menjadi data yang kompleks dan tersedia secara mudah dan cepat. Baik, untuk selanjutnya untuk poin ketujuh adalah additive manufacturing. Additive manufacturing adalah terobosan teknologi dalam bidang industri manufaktur yang prosesnya membutuhkan sebuah komputer dan software khusus yang bernama CRD, CAD. Nah, contoh umum dari additive manufacturing ini adalah 3D printing. Nah, untuk proses additive manufacturing sendiri ialah berbeda dengan proses industri yang tradisional. Nah, untuk AM sendiri ialah mengumpulkan lapisan-lapisan kecil yang nantinya akan tersusun menjadi barang yang jadi atau yang dapat digunakan. Sedangkan untuk proses yang tradisional itu seringkali menyebabkan limbah karena sisa-sisa dari bahan yang sudah jadi itu biasanya terbuang atau tidak terpakai. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ialah simulation atau simulasi. Nah, untuk simulasi sendiri adalah operasi penerapan dunia nyata ke dalam sebuah program komputer yang menggunakan model yang telah ditentukan oleh sistem dan akan berkembang secara berkala. Nah, maksud dari sini ialah jadi biasanya simulasi itu menerapkan apa yang sudah ada di dunia nyata ini dimasukkan ke dalam sebuah program atau sistem yang nantinya akan diuji coba. Ya biasanya uji coba itu untuk menentukan hal-hal yang memprediksi masa depan, ya, agar tidak membahayakan di dunia nyata. Jadi diadakanlah sebuah simulasi. Nah, simulasi sendiri menurut KBBI adalah metode pelatihan yang meragakan suatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, masuk seperti masalah yang tadi, simulasi ini memang penerapan yang di dunia nyata agar memudahkan kita tidak merubah dunia nyatanya sendiri secara signifikan. Jadi kita juga dapat mengetahui bagaimana dunia nyata ini baik ke depannya atau mungkin ingin melihat kilas balik dunia nyata ini supaya bisa meriset. Gitu. Ya, untuk poin berikutnya. Nah, poin berikutnya ini adalah sistem integration atau integrasi sebuah sistem. Nah, integrasi sebuah sistem merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Ya, sederhananya, sistem integrasi ini adalah proses menghubungkan sistem komputer atau software yang terpisah dalam satu sistem terpusat yang lebih besar. Jadi, semisal kita contohkan bahwa ada sebuah aplikasi yang memang dikhususkan untuk PC, lalu akan dibuat versi mobile-nya. Nah, dari versi mobile ke versi PC itu saling saling terikat. Nah, saling terikat itu akhirnya terjadi sebuah sistem integrasi.
Oleh karena itu, sistem integrasi sangat dibutuhkan untuk masa-masa revolusi industri 4.0 itu. Sebagai contoh lain, kita analogikan dengan seorang nakoda kapal yang berlayar dengan beberapa awak di kapal. Nah, kalau dalam sebuah kapal kan tentunya ada ibaratnya harus ada pemimpin. Ya, pemimpin itu kita ibaratkan itu nakoda itu. Dan sisanya adalah penumpang. Nah, si nakoda itu harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat agar dapat mengatur setiap awak kapal. Agar dapat mengatur setiap awak kapal menuju tujuan. Nah, itu adalah sebuah analogi untuk sistem integrasi sendiri. Yang dimaksudkan menghubungkan antara banyak awak kapal atau banyaknya lingkup sistem menjadi sebuah kesatuan yang berjalan benar dan cepat. Lalu poin berikutnya. Nah, untuk poin berikutnya adalah cloud computing. Cloud computing sendiri merupakan sebuah sistem atau teknologi penyampaian data, penyampaian dan pengelolaan informasi data, juga aplikasi, berbagai layanan melalui internet. Ya, contohnya penyimpanan data, server, database, jaringan, dan juga perangkat lunak. Nah, cloud computing ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ialah public cloud yang memang ditujukan secara murni untuk umum. Nah, lalu untuk yang kedua ialah private cloud yang memang ini ditujukan untuk penggunaan pribadi, pengelolaan dan penyediaan secara pribadi, dan memang orang yang memiliki pendanaan besar yang mampu membuat cloud itu menjadi private sendiri. Lalu yang ketiga ialah community cloud, dan dengan kata community tadi, cloud ini ditujukan untuk sebuah organisasi yang punya kepentingan dan juga kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Dikarenakan itu adanya community cloud itu sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah hybrid cloud. Nah, hybrid cloud sendiri ini sebuah entitas yang berdiri sendiri yang menggunakan teknologi yang memungkinkan probabilitas data dan terhubungnya antar aplikasi cloud yang ada. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh Mas Isam. Dampak-dampak revolusi industri 4.0. Dampak positif dari adanya revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah inovasi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data mendorong inovasi di berbagai sektor. Efisiensi. Kemajuan revolusi juga memberikan dampak positif, yaitu memungkinkan proses produksi lebih efisien. Yang ketiga, lapangan pekerjaan. Revolusi 4.0 juga menciptakan pekerjaan baru seperti pengembangan teknologi, pemeliharaan teknologi, dan e-commerce. Next. Contohnya dapat dilihat dengan e-commerce yang banyak bermunculan seperti Shopee, Tokopedia. Semua e-commerce tersebut membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Next. Dampak negatif dari adanya revolusi industri 4.0. Yang pertama, perkembangan teknologi yang tidak merata. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mengikuti arus perkembangan teknologi, sehingga dapat meningkatkan kesenjangan sosial. Teknologi tidak merata karena kadang ada terkendala biaya atau lokasi. Ketergantungan. Perkembangan teknologi juga dapat membuat kita mempunyai ketergantungan pada teknologi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan serangan cyber yang memiliki dampak pada bisnis dan masyarakat. Yang ketiga, isu privasi. Pengguna data yang luas oleh perusahaan dan pemerintah dapat mengancam privasi
individu jika tidak menggunakan tingkat keamanan yang tinggi. Next. Ya, pada gambar dapat kita simpulkan terkadang hacker dapat mengambil semua data-data yang ada di pemerintahan karena karena kurangnya keamanan cyber. Ya, next. Pada Mas Ahmed, dipersilahkan. Contoh nomor 1, perdagangan elektronik. Kecerdasan buatkan dan akses data dapat digunakan untuk meningkatkan dokumentasi produk dan mempersonalisasi pengeluaran bagi pelanggan. Meningkatkannya penggunaan robotika dan optimasi di gudang untuk pergudangan dan pengiriman ekspres. Teknologi virtual dan augmented reality dapat digunakan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan realistis. Contoh 2, kursus online. Platform pendidikan online menggunakan analitik dan kecerdasan buatkan untuk memberikan konten yang yang dipersonalisasi dan relevan kepada setiap siswa. Menggunakan realitas virtual dan teknologi nyata yang memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan realistis. Memanfaatkan pembelajaran mesin untuk basis generasi siswa dan memberikan bantuan bintang. Contoh 3 yang teknologi augmented reality digunakan dalam aplikasi game dan aplikasi peningkatan realitas. Contoh 4, platform media sosial. Kecerdasan buatkan digunakan untuk menganalisis konten dan mengidentifikasi pola dan arahan yang terkait dengan merasa tinggalkan bagaimana pengguna dengan konten yang dipersonalisasi dan beritahuan berdasarkan amin. Peningkatannya bukan realitas virtual dan nyata untuk berbagi pengalaman sosial yang menarik. Sudah. Baik, kesimpulannya adalah era revolusi industri terbukti memberikan peluang baru. Era revolusi industri sudah terbukti memberikan peluang baru
di setiap tahapnya mulai dari 1.0 sampai dengan 4.0. Tergantung kepada kita melihat hal ini dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi adalah sebuah peluang baru atau bahkan sebuah ancaman. Dan jika terwujudnya Society 5.0, berbagai gabungan ruang maya dan ruang fisik akan menghasilkan teknologi yang semakin canggih, memungkinkan kita menggunakan konsep ilmu pengetahuan dan berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia. Baik, sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang ditanyakan bisa lewat kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.